ini enggak. Enak timnya. Washable enggak, Prof? Kenapa? Washable enggak? Oh, washable justru ya. Saya satu ada yang sampai setahun udah. Saya nanti 3 buat, yang satu sudah sampai coklat banget. Jadi ini justru saya ini kan washable itu karena tadi environment friendly. Jadi tinggal dibuang terus dikucek-kucek di air, sudah tinggal gitu aja gitu. Itu kan kayak kopi pancongnya Aceh. Persis. Kayak kopi pancongnya Aceh kan kain juga diproduksi. Iya. Cum. Betul. Oh gitu. Ini kopinya orang Malas. Nanti dari Mas Toti tak Kaos. nanti tak kirimin deh ininya. Selamat malam Mas Gatot, Pak Bambang dan teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita. Tapi nyuwun sewu, aku belum banyak baca bukunya dan mungkin baru bisa sampai jam 9. Nanti kebetulan saya ada video conference juga. Wah, pasti nama Eropa ini. Pokoknya di sisi sebelah barat kita lah. Ya. Makanya salam kenal Pak Budi. Salam kenal Pak Budi Raharjo. Siap. Seru banget nih. Pak Zain juga yang mau membahas, salam kenal. Salam kenal Bapak-bapak semua, wasnior semua ini. Selamat malam, Pak. Pembahas kita udah hadir nih. Selamat pagi Mbak Ade. Mbak Ade pagi ini. Wih. Di Amerika pagi nih ya. Jam 9 mestinya atau jam 8. Selamat malam Pak Apolius Karo. Selamat malam Pak Gatot dan Bapak-bapak Ibu semua. Madiun sehat NK? Sehat Pak Gatot. NK sehat. Ah, keren. Saya udah lama nggak ke Madiun nih. Apalagi saya, padahal saya lahir di Madiun, Mas Gatot. Yang benar? Iya. Kakek saya itu kepala stasiun Madiun. Masya Allah, saya tuh paling sering tuh main ke PJKA. PNKA dulu. Iya. Jadi waktu kecil bangunnya itu itu selalu dengan ya. Ayo Pak Apelius, saya dulu kalau kecil usia 6 tahun itu dibangunkan oleh itu Peluit mulai bekerja di stasiun Madiun, itu keras sekali itu. Oh gitu ya? Iya. Karena kan rumahnya dekat stasiun, namanya juga ini kepala stasiun. Wah, ternyata alumni sama bapak saya juga PJKA. Alumni nih. Wah. Luar biasa nih. Saya senangnya kalau PJKA itu kalau naik kereta api gratis. Oh iya. Tapi itu berhenti sampai nenek saya, Pak Apolius. Oh gitu. Pakai velbiyat apa istilahnya dulu, namanya velbiyat. Oh, velbiyat. Iya. Pernah dengar istilahnya. Ya. Jadi saking senangnya kereta api itu saya sampai punya kesenangan kecil mengumpulkan kereta api. Oke. Silakan. Oke, kita mulai aja ya, Mas Zain. Udah siap ya? Ya, ready Pak, siap komandan. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya di acara rutin kita. Insya Allah setiap Rabu ya. Jadi kita buat rutin dan hari ini kita membahas buku yang sangat menarik. Terus celana pendek dan ini suaranya siapa ini? Pun awalnya pakai bahasa halus, nggak mau. Tar. Oke. Mas Oti, boleh saya dijadikan co-host supaya saya bisa membantu? Oh ya, oke. Tar. Kalau sudah ini bisa ya. Tar.
Oke, habis ini soalnya ini ternyata ada yang baru masuk. Habis ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas buku Brain Gap dan ini sekedar perjalanan kita ya, beberapa buku ini untuk teman-teman yang nanti mau melihat buku apa aja yang sudah dibahas, dan rencananya pekan depan kita akan membahas Thinking Fast and Slow oleh Mbak Ina, kemudian Mas Mukti Baskara akan membahas mengenai negotiation, Pak Budi Raharjo akan membahas the 22 immutable laws of marketing. Kemudian Bu Dias membahas public leadership. Yang ke-38 nanti Bezos Letters. Kemudian kita ada libur karena lebaran dan sebagainya. Kita mungkin akan membahas ini Life After Google, dan terakhir Rehumanizing Leadership. Semuanya ada di WA Group Bedah Buku Bisnis. Jadi kalau nanti ada masukan, silakan juga kalau misalkan ada buku yang lebih urgent untuk kita bahas gitu. Jadi kita bisa saling diskusi. Nah, saya nggak perlu banyak berbicara di sini. Alhamdulillah juga grup kita udah mulai aktif ya. Artinya teman-teman banyak yang berbagi di sana dan dari berbagai background gitu. Jadi saya senang sekali ini grupnya sudah mulai banyak diskusi terkait buku-buku maupun bisnis. Nah, pembicara kita malam ini atau pembahas kita adalah Mas Muhammad Zain Imtiaz. Selamat malam Mas Zain. Selamat malam Pak, sehat selalu. Oke, ini saya ambil semuanya dari LinkedIn ya. Jadi beliau ini adalah Chief Product Officer dari sekolah Learning Management System. Jadi nanti saya rasa ini namanya juga bagus sekali ya, sekolah gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dibahas juga. Sudah hampir 5 tahun ini di sana dan sebelumnya menjadi IT consultant, project officer dan sebagainya. Nah, tanpa harus berpanjang lebar karena malam ini kita banyak sekali guest yang tertarik di dalam brand ini, terutama teman-teman yang mendalami brand, misalnya Pak Budi Raharjo, kemudian juga tadi katanya ada Pak Nur ya, Nur Islam, kemudian juga ada Pak Auto, ya Pak Auto ini senang banget mengenai brand management gitu ya. Nah, kita akan coba kupas bersama, mungkin di 20 menit pertama silakan Mas Zain untuk membahas. Setelah itu kita akan berdiskusi dulu. Setelah itu kalau mau dilanjutkan lagi ada beberapa slide yang mau disampaikan, silakan karena bukunya menarik sekali ini karena sangat visual ya Mas ya. Jadi kita membacanya tuh enak banget gitu karena yang ada di otak kita tuh langsung pikiran mengenai brand itu sendiri gitu. Baik, waktu dan tempat saya serahkan langsung ke Mas Zain karena ini diskusinya pasti menarik. Silakan Mas. Terima kasih Pak kesempatannya. Izin untuk share screen dulu Pak ya. Ya, silakan. Bisa kok. Oke. Sudah terlihat Pak? Sudah. Oke, ya. Alhamdulillah ada lihat. Malam semuanya. Ini saya panggil sahabat gitu Pak ya, karena ada yang senior saya, kemudian ada juga mungkin teman-teman saya kerabat juga. Nah, jadi saya pikir sahabat itu sangat-sangat dekat karena kita sama-sama untuk suka membaca buku gitu ya. Jadi selamat malam sahabat semuanya. Di sini saya berkesempatan untuk membahas The Brain Gap dari Marty Nomir gitu ya. Oke. Jadi tadi udah diperkenalkan dari Pak Gatot, nama saya Zain. Saat ini memang sedang menempuh S2 Master, kebetulan memang mengambil tesisnya itu di bidang branding dan juga menjalani startup edukasi di bidang teknologi terutama yaitu di sekolah LMS seperti itu. Oke. Jadi apa sih brand itu? Apakah sesuatu yang ditaruh logo ataukah kita membuat logo itu sudah termasuk branding? Apakah kita membuat nama yang menarik itu sudah termasuk branding? Kemudian kita berkutat dengan desain gitu kan, itu sudah termasuk branding. Kemudian kita membuat produk yang memiliki berbagai macam rumitnya, kemudian sudah menarik orang untuk membeli, apakah sudah termasuk branding gitu ya. Ternyata Profesor Marty itu yang pertama, branding itu bukanlah sebuah logo gitu ya. Jadi logo itu hanyalah simbol saja. Logo itu hanyalah sebuah
icon saja atau sebuah tulisan saja gitu ya. Jadi tidak ada makna di dalamnya gitu ya. Kalau logo itu sendiri seperti itu. Seperti misalkan Gojek gitu ya. Mungkin kita ketika melihat Gojek di tahun 2013 atau 2012 itu tidak ada apa-apanya gitu. Mungkin kalau sekarang beda lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi logo itu hanyalah sebuah simbol saja. Yang kedua, nah ini menarik. Jadi ada namanya corporate identity system gitu ya. Corporate identity itu contohnya adalah misalkan saya itu suka sekali misalkan mencontohkan di Taman Safari gitu ya. Jadi Taman Safari ketika kita mulai masuk dari pintu gerbang gitu ya, sampai kita keluar itu dari kendaraannya, dari karyawannya, dari souvenirnya, dari semuanya itu disamakan suasananya. Suasana itu yaitu adalah hutan belantara. Nah, itu merupakan corporate identity contohnya. Nah, ternyata brand juga bukan corporate identity menurut Profesor Marty seperti itu. Lalu brand itu apa gitu ya menurut beliau gitu ya. Ternyata brand itu adalah bagaimana produk, service atau perusahaan itu di mata atau di hati konsumennya. Jadi bagaimana perasaannya, bagaimana feelingnya setelah menggunakan produknya gitu ya. Nah di sini ada dua contoh, saya beri contoh. Ada yang berikan kalau sekarang karena teknologi sangat sudah sangat applicable di semuanya, customer itu bisa ngasih feedback gitu ya. Oh, ini ngasih bintang 5, satu lagi ngasih bintang 1 gitu ya. Yang jadi bisa mengekspresikan, satu bisa mengekspresikan kepuasannya, satu bisa mengekspresikan kekecewaannya. Seperti itu. Nah, itulah brand gitu ya. Jadi brand itu bukan apa yang company katakan, tapi apa yang user itu katakan, apa yang customer itu katakan. Nah, itulah brand gitu ya. Jadi memang branding itu cukup menarik karena ini itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita handling gitu ya, karena ini ada di benaknya customer gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi menurut beliau, menurut Profesor Marty ini, brand management adalah manajemen mengenai perbedaan. Jadi kita tuh nggak boleh sama dengan yang lain gitu. Jadi harus berbeda gitu ya, karena berbeda itu yang akan muncul di benak atau di pikiran si customer itu sendiri. Oke, setelah apa kita ke mengapa gitu ya. Kenapa branding sekarang itu sangat-sangat penting, sangat-sangat urgent untuk diaplikasikan di bisnis kita masing-masing gitu ya. Yang pertama, kita sekarang eranya itu sudah bukan lagi mass production. Kita sekarang mass customization. Jadi setiap orang bisa minta produk sesuai dengan diri dia sendiri. Dengan adanya internet, mungkin sekarang sudah teknologinya 4G gitu ya, kita bisa memilih barang-barang yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Bahkan bisa jadi itu hanya satu-satunya untuk orang itu gitu ya. Yang kedua, kita bisa membandingkan barang yang sama gitu ya. Mungkin di platform yang sama gitu ya. Kualitasnya, fiturnya, kelengkapannya. Jadi beneficialnya kita bisa bandingkan satu sama lain gitu. Jadi untuk membuat keputusan itu sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang gitu. Dan yang terakhir, nah ini karena kita sudah dihadapkan di era dalam mudah membuat keputusan, ternyata sekarang tuh pilihan orang itu berdasarkan simbol. Nah ini menarik. Jadi pilihan orang ini berdasarkan atributnya, simbolnya. Ini siapa sih yang beli? Sama nggak sih kayak saya? Komunitas saya, misalkan komunitas saya suka badminton gitu ya. Tim saya pakai raket yang sama nggak? Bajunya kayak gitu nggak dan segala macam kayak itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut seperti itu. Nah, karena sekarang memang mungkin hampir semua barang gitu ya, semua barang itu banyak ya. Jadi di mana kita memilih salah satu gitu kan? Nah, menurut Profesor Marty ini ada rumusnya, yaitu adalah kita itu perlu namanya trust. Nah, trust ini harus ada dua hal. Satu, dapat diandalkan atau di-like, memang dia itu punya manfaat, barangnya emang bagus gitu ya. Yang kedua, bisa nggak dipercaya. Nah, jadi dua-duanya ini tidak bisa salah satu saja gitu ya. Kayak gitu. Jadi saya punya cerita menarik gitu ya. Mungkin ini mohon maaf kalau misalkan sempat menyinggung dari beberapa brand yang saya sebutkan. Sempat itu di tahun 2016 ada 212 Pak.
Nah, ini contoh saja gitu ya. 212 ternyata ada pedagang sari roti yang menjual gitu ya. Nah, ini contohnya ini. Jadi dia itu memberikan gratis seluruh roti-rotinya. Nah, di situ ternyata Sari Roti memberikan klarifikasi bahwa itu ada orang yang membeli dan memang bukan dari corporate action gitu kan. Nah, ternyata ada yang tersinggung dan kelompok dari 212 yang mendukung 212 itu sempat memboikot Sari Roti. Nah, uniknya apa? Sari Roti itu tidak ada cacatnya di produknya. Di like-nya ada, tapi reliability-nya itu tidak ada. Nah, di momen itulah ternyata memang kedua hal ini tuh perlu ada biar muncul trust di benak customer seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya brand itu punya value tidak sih gitu ya. Nah, setelah kita melihat contohnya Coca-Cola, Microsoft dan segala macam ini memiliki value yang sangat-sangat besar. Bahkan ternyata mereka brand-brand besar ini punya market cap yang sangat-sangat tinggi. Seperti itu. Mungkin umurnya brand ini tuh melebihi umurnya foundernya dulu gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi value-nya itu sangat-sangat tinggi. Nah, contoh di sekitar kita itu yang pertama ini mungkin untuk akuisisi gitu ya. Jadi brand itu bisa diakuisisi. Contohnya adalah Supreme gitu ya. Bahkan ini diakui sampai 2,1 miliar US dollar gitu ya. Nah, selain itu ada juga yang uniknya setelah saya cari-cari, ini merupakan, ternyata saya baru tahu juga, brand Nyonya Menir itu adalah brand yang sudah tidak diproduksi lagi sebetulnya. Jadi sudah berhenti beroperasi sejak 2015. Pabriknya itu sudah tutup, kayak gitu ya. Tapi ternyata produknya itu masih di pasaran, kayak gitu. Bahkan kalau misalkan sekarang diupdate berita-beritanya, brand Nyonya Menir ini yang pemiliknya dulu atau keturunannya Nyonya Menir itu menggugat bahwa itu bukan Nyonya Menir sebetulnya, tapi masih aja dipakai namanya gitu. Nah, saking kuatnya brand Nyonya Menir itu sampai orang-orang tuh pakai gitu ya, walaupun sudah tidak beroperasi lagi. Jadi memang brand itu betul-betul memiliki nilai seperti itu. Oke, nah inilah kenapa buku ini diberikan nama The Brand Gap. Jadi brand gap ini karena kita sudah tahu tadi brand itu punya nilai, maka kita perlu strategi untuk mencapai nilai itu. Nah, strategi itu dominan di otak kiri kita, otak logikal, kemudian otak numerik gitu ya. Jadi analitis dan segala macam. Nah, padahal kalau misalkan kita berbicara mengenai branding, kata beliau, branding itu adalah dibikin di otak kanan gitu, kreatif gitu ya. Ini baru berbicara di otaknya manusia, bagaimana di divisi-divisi perusahaannya gitu ya. Jadi otak manusia aja udah beda cara berpikirnya, gimana cara divisinya juga itu pasti juga berbeda di perusahaan itu. Ada divisi yang betul-betul fokus ke strategik, ada mungkin divisi-divisi yang fokus ke kreatif. Nah, ini perlu adanya penyelarasan, makanya gap-nya itu harus diperkecil seperti itu. Oke. Nah, bagaimana apabila keduanya bisa berjalan bersamaan, maka muncullah charismatic brand. Charismatic brand ini mungkin punya kompetitor, punya kompetisi, tapi dia ini tidak memiliki substitusi. Jadi sudah memiliki top of mind di customer atau usernya, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya, misalkan seperti Amazon, kemudian Nike, dan segala macam gitu ya. Aigir, dan seterusnya. Nah, bagaimana setelah kita tahu mengapa, kita sekarang bagaimana kita bisa mengetahui branding ini? Caranya adalah ada 5 cara kata beliau. Differentiate, kemudian yang kedua collaborate, yang ketiga innovate, yang keempat validate, dan yang terakhir cultivate. Seperti itu. Nah, yang pertama menjadi berbeda gitu ya. Jadi di sini diberikan fakta bahwa otak kita itu ketika melihat satu gambar ini, itu akan fokus di titik hitam. Jadi memang kita itu nalurinya manusia itu melihat hal yang berbeda gitu ya. Jadi faktanya yang pertama, ternyata setiap harinya otak kita itu akan memfilter informasi-informasi yang tidak relevan. Kayak gitu. Nah, yang kedua, ternyata visual sistem kita itu cara bekerjanya adalah kita melihat hal yang besar dulu, yang berbeda apa, baru detailnya seperti apa. Kayak gitu. Jadi jangan sampai brand yang kita bangun itu menjadi yang irrelevan tadi gitu kan. Jadi gimana caranya itu bisa muncul di
otak bawah sadar kita, otak bawah sadar usernya kita, jadi bisa diingat terus oleh user kita seperti itu. Nah, ini contoh-contoh user, kalau apa namanya, bagi saya ini contoh-contoh top of mind. Misalkan, oh kita misalkan mau badminton, oh yang saya ingat tuh Lining gitu ya. Apabila kita misalkan mau ada transaksi, misalkan di kita ada Bank Mandiri, misalkan kita mau running atau misalkan mau lari gitu kan, kita butuh sepatu dari Nike dan seterusnya. Jadi ini merupakan contoh top of mind yang memang berbeda di kategori-kategorinya itu, seperti itu. Jadi branding itu top of mind-nya di kategori-kategori yang khusus seperti itu ya. Nah, yang kedua collaborate. Tentunya untuk membangun sebuah brand yang besar, sebuah brand yang bisa lama hidupnya, ini seperti membangun sebuah istana gitu ya. Tidak mungkin hanya satu orang yang membangun, tapi ini merupakan collaborative project. Jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa semua divisi yang berkaitan di perusahaan itu harus tahu mengenai brand. Entah itu, jadi brand itu bukan punya marketing, bukan punya tim branding, tapi punya semua tim di perusahaan. Entah itu misalkan kalau dari kami misalkan IT gitu ya, oh tim development harus tahu, kemudian tim dari customer service harus tahu, bahkan tim finance pun juga harus tahu gitu kan. Jadi karena setiap orang yang ada di perusahaan bisa berkemungkinan untuk bertemu atau berkomunikasi dengan user yang kita miliki. Seperti itu. Nah, ini yang menarik, innovate. Bagaimana kita berinovasi gitu ya. Kalau misalkan kata beliau, kombinasi dari good strategy dan poor eksekusi itu seperti kita memiliki Ferrari tapi dengan ban yang bocor gitu. Jadi percuma mesinnya bagus-bagus gitu ya, look-nya juga bagus, tapi tidak bisa jalan di jalanan. Nah, ini memang kunci setelah kita punya strategi itu adalah eksekusi. Seperti itu. Nah, memang audience itu nggak hanya sampai berhenti di logic saja. Jadi kalau misalkan di branding itu ada dua value, satu value rasional. Ketika pertama kali kita mencoba sesuatu, maka otak rasional kita akan memilih gitu kan. Kenapa kita pilih yang ini? Mungkin lebih murah, mungkin lebih bagus, mungkin lebih apa dan segala macam. Itu rasional gitu kan. Nah, tapi ternyata memang audience atau usernya kita itu perlu yang lebih, yaitu emotional value seperti itu. Nah, di sini dicontohkan dari beliau itu bisa diperoleh satu dari namanya dulu. Jadi kalau nama, tips dari beliau adalah ada khasnya, kemudian mudah diucapkan. Kalau misalkan yang saya baca juga, ini bisa minimal atau maksimal itu 2-4 suku kata, jadi gampang untuk diucapkan segala macam. Apabila kita memiliki barang yang retail, maka packaging adalah salah satu resource yang memang harus diteliti lebih banyak, karena seperti ini gitu ya. Jadi di supermarket dihadapkan banyak produk si user itu, maka yang paling berbeda dan paling mencolok akan dipilih oleh si user itu, seperti itu. Kemudian logonya seperti apa, dan kalau misalkan sekarang seperti saya sendiri, karena memang aplikasi jadi penjualan di website, jadi websitenya itu harus seperti apa gitu ya, agar tidak terlalu banyak informasi yang tidak perlu di website kita, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu keempat ini, poin ini, inovasi-inovasi yang bisa diolah seperti itu. Nah, setelah kita memiliki inovasi tadi, tentunya kita harus memvalidasi. Jadi, bagaimana cara validasi? Yaitu membawa audiens itu ke proses yang kreatif. Jadi, ini membandingkan bagaimana prosesnya. Kalau misalkan yang saya baca juga, jadi dulu memang perusahaan itu satu arah gitu ya. Jadi perusahaan itu punya value. Nah, itu value itu diberikan saja ke customer. Nah, kalau sekarang yang dari Profesor Marty adalah setelah sampai ke customer, sebisa mungkin balik lagi ke sendernya, dapat feedback-nya, bagusnya di mana, kurangnya di mana, nanti bisa improve di mana dan segala macam. Jadi kita memvalidasi inovasi yang sudah kita miliki gitu kan. Seperti itu. Jadi ini seperti lean startup. Jadi penelitiannya itu terus-menerus, tidak terputus sampai di customer saja gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah cultivate gitu kan. Jadi kalau kata beliau, brand itu seperti manusia. Biarkan brand itu hidup, biarkan brand itu membuat kesalahan. Dia itu seperti manusia, karena
brand yang sudah lama tentunya itu tuh umurnya mungkin bisa sampai 50 tahun dan segala macam. Nah, itu pasti juga punya kesalahan, dan biar kesalahan itu bisa menjadi pelajaran untuk generasi selanjutnya. Jadi kita itu pasti memiliki key person kalau misalkan punya branding. Nah, bagaimana apabila key person itu keluar? Nah, kita harus tahu strategi bahwa ketika key person itu keluar, maka branding itu tetap ada di ownership-nya oleh misalkan manajemennya atau seperti apa. Jadi tetap harus dimiliki oleh orang yang di dalam perusahaan seperti itu. Jadi jangan sampai orang yang keluar gitu ya, orang yang keluar perusahaan tapi ya tadi brandnya itu hilang gitu kan. Jadi harus terus-menerus branding ini itu diperbaharui. Nah, proses tadi dari kelima proses tadi harapannya bisa menjadi virtuous circle gitu ya. Jadi tidak terputus di satu poin saja, tapi bisa berulang-ulang dan bahkan sampai ke semua orang itu mengerti mengenai branding ini gitu kan di perusahaan kita. Jadi tadi apabila setiap orang bertemu dengan user kita ataupun calon usernya kita, itu brandingnya kita, kekhasan dari company kita itu bisa muncul dari orang tersebut. Siapa tahu itu menjadi potensial user kita ataupun new customer kita seperti itu. Kayak gitu. Nah, mungkin ini Pak Gatot yang bisa saya sampaikan intisari dari buku The Brand Gap. Apabila ingin dilanjutkan dengan diskusi, kita mangga dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Zain atas ulasannya. Menarik sekali ini mengenai brand. Saya cuma mau komentar aja satu. Saya senang sekali tadi ada contoh Taman Safari, langsung saya klik gitu. Terima kasih karena itu pasti tidak ada di buku. Ya, jadi ini kreativitas Mas Zain ini untuk menampilkan Taman Safari, langsung saya klik. Oh benar yang disampaikan ini. Oke, saya langsung aja mungkin karena Pak Oto ini mau ada video conference, kalau ada tanggapan atau apa, monggo Pak. Sorry, saya dulukan dulu. Soalnya nih katanya jam 9 mesti pergi. Nggak apa-apa, Mas. Mas, saya kira masih ada Pak Budi, masih ada teman-teman yang lain, gampang lah. Aku nanti itulah pertanyaan berikutnya, gampang. Santai, silakan. Yang lainnya dulu. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada komentar, pertanyaan, atau tanggapan, siapa mau duluan? Pak Budi dipersilahkan tuh, sama Pak Oto tuh. Pak, saya malah belakangan, karena saya sparringnya dengan Zain ini, saya bersparing. Oh gitu. Oke. Saya belakangan dulu, yang lainnya dulu. Gitu. Salah Mike juga gitu. Oke, kalau gitu saya boleh tanya dong ya. Jadi gini, Mas Zain, saya tuh pernah ya ke Pondok Indah Mall 2 ya, begitu masuk ya, itu ada iklan nenek-nenek tua banget ya, tapi genit ya. Dan yang mengiklankan siapa? Etienne Egner ya. Nah, saya bingung kenapa kok dia pakai orang tua gitu. Saya akhirnya browsing, ternyata mereka itu tahu bahwa target market yang baru itu adalah orang-orang yang sudah tua. Karena apa? Anaknya, cucunya itu udah pasti kaya-kaya gitu. Jadi yang membelikan baju, jaket, semua yang Egner itu anak-anaknya gitu. Dan saya pikir luar biasa juga ya. Nah, ini apakah karena memang brandnya sudah yang tadi Mas Zain katakan, ada value, ada emotional ya. Nah, bagaimana Mas Zain melihat ini dari konteks branding ya? Karena saya melihat nih powerful banget nih. Saya tadi cari ya fotonya, saya pernah foto, tapi nggak ketemu. Tapi keren banget deh. Artinya nenek-nenek tua, tapi masih boys gitu. Pakai semua perlengkapannya, jamnya juga Etienne Egner gitu, luar biasa itu. Silakan dikomentarin atau oleh teman-teman yang lain. Oke, mungkin dari saya dulu Pak ya, untuk bisa konteksnya di tadi ya Pak ya. Jadi ya. Memang itu, jadi begini Pak, selling, marketing, branding itu adalah satu kesatuan Pak. Selling itu kegiatan orang untuk ketika kita membayar atau transaksi kepada sebuah produk, itu selling gitu kan. Jadi kegiatan untuk bisa meningkatkan transaksi itu selling.
apabila kita narik orang seperti tadi gitu ya, ada iklan gitu kan, kemudian ada video, company profile segala macam. Nah, yang bisa menarik orang, oh ternyata barang ini bagus ya untuk nenek saya, untuk anak saya, untuk cucu saya dan segala macam. Nah, itu marketing, Pak. Jadi Bapak itu tadi terkena promosi gitu ya. Nah, untuk branding sendiri, kenapa tadi Profesor Marty itu dibilang a person's good feeling gitu ya. Jadi ternyata memang orang yang memang sudah membeli, orang yang sudah pernah sales kemudian terkena promosi, tadi feelingnya gimana? Nah, jadi branding itu bagaimana orang itu bisa kembali lagi, Pak. Jadi branding ini tujuan utamanya adalah untuk bisa mencari user yang setia. Nah, gitu. Jadi setelah kita membeli, kita satisfied, kita puas sekali dengan experience-nya, maka nanti bisa balik lagi seperti itu ya. Mungkin tadi juga sama yang tadi gitu, Pak. Jadi kalau kata halo, suara saya kedengaran, Pak? Dengeran. Jelas. Ada ya? Jelas kok. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin yang tadi untuk ya kalau kata Profesor Marty itu branding itu seperti orang yang pakai baju, Pak. Orang pakai baju itu gini, Pak. Mungkin hari ini saya pakai baju warna hijau, Pak. Mungkin besok saya pakai baju warna hitam. Tapi karakter saya tetap sama. Nah, branding itu karakter itu, Pak. Jadi orang itu branding itu seperti manusia betul gitu ya. Jadi kalau misalkan kata beliau gitu, jadi karakter yang memang yang jangan sampai beda-bedakan. Tapi kalau misalkan bajunya nggak masalah, mau siapapun yang pakai nggak masalah. Tapi pesannya itu sama gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau yang kami pelajari gitu dari buku The Brand Gap-nya gitu, Pak. Oke. Makasih. Silakan teman-teman yang lain, makasih banyak. Keren nih. Auto. Itu Ya, boleh ya. Mohon maaf ya kalau kurang pas nih bertanyanya karena saya belum sempat terlalu detail juga baca The Brand Gap. Jadi saya mungkin agak mundur sedikit dari cara pandang saya melihat brand ya. Jadi brand itu dalam pandangan saya adalah persepsi yang dimiliki oleh seorang pembeli, konsumen atau siapapun yang dituju oleh perusahaan, sehingga perusahaan orang tersebut mempunyai persepsi yang bagus dan tertarik untuk menggunakan atau membeli produk itu. Ya, produk atau apapun yang dikeluarkan oleh branding tersebut, karena kan branding bisa branding atas perusahaan atau branding atas spesifik produk kan gitu ya. Nah kan artinya saya baru bisa mengatakan bahwa branding saya dalam tanda kutip efektif kalau dengan branding itu bisnis saya tumbuh seperti yang saya harapkan. Ya, jadi kan artinya kan kita bikin branding, perusahaan bikin branding itu bukan for the sake atau demi punya branding, tapi itu adalah langkah antara untuk mendapatkan bisnis yang dia inginkan, ya kan gitu ya. Nah, on the other hand juga kita bisa melihat bahwa yang mungkin ada branding yang usahanya sudah nggak ada. Tadi contohnya adalah misalnya Nyonya Menir tadi ya. Nah, Nyonya Menir. Yang saya ingat itu adalah malah bukan cuma branding yang namanya masih tetap, tapi branding yang menjadi nama generik. Ya, mungkin kalau saya nggak tahu apakah generasi sekarang itu kenal odol. Odol itu seingat saya waktu saya masih di Madiun itu adalah nama pasta gigi. Iya betul. Ya. Tapi itu menjadi brandingnya begitu kuat sehingga itu menjadi nama generik. Nah, ya. Nah, saya melihat dari dua itu, jadi kelihatannya atau lagi banyak misalnya waktu saya zaman pergi sekolah gitu ya, zaman dulu malah itu sampai kalau di Bandung itu naik
angkot itu namanya naik Honda gitu ya. Ya, karena angkotnya itu mereknya Honda awal-awalnya kan gitu ya. Nah, jadi dia menjadi nama generik. Nah, saya nggak tahu apakah memang perusahaan bisa mengukur seberapa kontribusi dari branding yang dimiliki sehingga dia bisa tahu branding yang dia lakukan itu memang betul-betul mendorong bisnisnya. Gimana dia mengukurnya gitu ya? Karena kan pasti banyak sekali kontribusi atau komponen yang bermain di dalam perusahaan itu tumbuh atau mati ya, dan branding mungkin salah satunya kan gitu ya. Contohnya itu adalah odol tadi bagus sekali, tapi perusahaannya sekarang produknya udah nggak ada gitu ya. Atau on the other hand mungkin namanya nggak dikenal atau biasa-biasa saja, tapi karena satu dan lain hal, bisnisnya dia membesar. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa mengukur hubungan itu kira-kira ya? Ini mohon maaf nih, walaupun mungkin untuk orang yang di marketing ini gampang sekali menjawabnya ya, tapi saya kadang-kadang masih ada kebingungan itu. Monggo, Water Nuwun. Silakan. Baik Pak Oto, ini menarik Pak. Jadi saya keingat rumah Pak kalau misalkan ngomongin odol, ngomongin Honda, karena saya pernah hidup di masa itu juga Pak, pas kecil Pak. Nah, untuk berkaitan mengenai bagaimana kita mengukur sebuah branding, karena memang tesis saya di situ Pak, jadi itu namanya brand value gitu Pak ya. Jadi karena tadi contohnya itu di Supreme Pak, itu kan diakuisisi oleh pemilik funds sebesar berapa US dollar tadi, 21 miliar kalau tidak salah. Sebagai contoh yang di sekitar kita juga Pak, itu adalah Sariwangi Pak. Yang terbaru itu kalau nggak salah 2 tahun lalu itu Sariwangi itu dikatakan pilot perusahaannya. Tapi dia tetap berproduksi karena dipindahkan atau dibeli brandnya oleh Unilever. Kayak gitu. Nah, yang dibeli itu apa sih gitu kan? Setelah saya baca-baca lagi, riset lagi adalah yang dibeli itu memang satu trademarknya, hak mereknya. Dan ternyata setelah saya ikutan e-course, kemudian ikutan dari Bapak Branding Indonesia namanya Pak Subiakto itu Pak, yang dibeli oleh Sariwangi itu sebetulnya tidak hanya hak merek, tapi juga market cap atau target market yang disasar gitu. Jadi sebetulnya nama itu bisa bermakna karena di belakangnya itu sudah ada user ya tadi yang setia Pak. Nah user setia itu yang bisa diukur. Berapa banyak sih customer yang memang sudah dimiliki oleh si Sariwangi ini. Nah itulah yang dibeli oleh si Unilever. Kayak itu contohnya Pak. Mungkin yang saya tangkap gitu Pak ya. Jadi bagaimana untuk mengukurnya ya tadi gitu, market cap-nya seberapa besar, user yang memang didapatkan oleh perusahaan itu sudah berapa besar. Itulah yang diakuisisi seperti itu. Makanya brand itu bisa mahal, bisa murah itu dari sana sih. Itu yang kami dapat gitu Pak. Mungkin ada masukan lain Pak, silahkan Pak. Ya, sebetulnya nggak masukan. Mungkin saya sedikit klarifikasi aja ya, melengkapi aja. Jadi maksud saya itu adalah kan ada berbagai macam cara untuk mengukur berapa value satu brand itu ya, dan tadi sudah disampaikan sehingga kita bisa tahu Coca-Cola nilainya berapa, Telkom berapa, banyak tekniknya. Cuma bagaimana kita mengukur apakah brand yang tadi ya, brand yang usaha-usaha untuk membentuk brand itu seberapa besar kontribusinya supaya kita bisa tahu kita invest lagi apa enggak nih. Nah kan gitu ya, kalau kita pengelola pasti kita mikir, kalau saya invest di produk yang lebih bagus, produk yang lebih kenal, persepsi bagus, kita harapkan itu seperti. Nah itu kira-kira bagaimana saya bisa lebih sure bahwa ya memang itu kontribusi dari brandnya, atau apa itu kira-kira gitu, Mas? Oke, mungkin dari yang lain dulu Pak, ada yang mau menambahkan? Ya. Kalau saya ini ya, saya Pak Mami, kalau saya mau ini Pak Setia juga tadi udah ngacung dari tadi ya, mungkin itu Mas Gatot ya. Cuma saya mau mengklarifikasi pertanyaan untuk Zain tadi, itu adalah tadi ya, gimana memastikan bahwa saya invest misalnya 20 miliar tadi, balik ke bisnisnya berapa gitu ya, gitu ya. Itu tadi ya pertanyaan singkatnya gitu. Jangan-jangan saya invest 100 juta, itu brandnya tuh bukan bagian yang menguntungkan, nggak efektif bagi perusahaan ternyata. Iya, betul Pak. Oke. Pak Bambang?
Ya, tadi saya mau melanjutkan ini karena menarik. Jadi sebenarnya ini juga mirip dengan pertanyaan saya. Jadi kalau saya mau mengakuisisi sebuah perusahaan, maka itu ada tangible value, ada intangible value. Brand itu termasuk intangible value, termasuk juga di dalamnya kalau ada apa itu kepemilikan teknologi, paten-paten, intangible. Nah, sekarang yang pernah jadi pengalaman itu, disitulah titiknya. Harganya berapa? Tadi Mas Jain sudah menyebutkan, ya itu secara umum berpikirnya begitu. Tetapi harganya berapa kan gitu loh. Kalau misalnya tadi oke lah daripada nggak jelas, Nyonya Menir saya beli aja deh dan kemudian saya lanjutkan usahanya. Harganya berapa? Saya mesti membayar berapa? Kalau misalnya di tempat saya kerja dulu, saya akan mengakuisisi suatu perusahaan, atau kita yang akan diajak atau merge dengan perusahaan yang lain, tiba-tiba kita tongolkan, hey, saya punya brand yang laku loh, brand saya kuat loh, dan saya harus nilai. Nah, pada waktu negosiasi yang tangible, gampang. Karena sudah ada badan-badan penilai aset. Tetapi waktu itu ngomong intangible, nah ini waktu itu kami belum ketemu. Nah barangkali nanti bapak-bapak yang ada di sini, ahli-ahli ini bisa memberikan masukan bagaimana menilainya, berapa miliar harga intangible-nya tadi. Ya, Bapak rumusnya tadi disampaikan oleh Mas Jain, setuju 100%. Bahwa kalau kita membeli seperti itu kan membeli future ya, suatu ekspektasi, forecasting ke depan kira-kira dia akan memberikan nilai atau value berapa ke korporasi saya. Tetapi kalau saya hargai sekarang, nilainya berapa? Karena nanti kan negosiasi ini, nah negosiasinya pas di situ agak lama itu karena antara satu pihak dengan pihak yang lainnya karena tidak ada suatu kebakuan rumusan. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang diskusinya menjadi panjang. Tetapi kalau yang tangible aset, ya kita undang penilai aset. Ini asetnya berapa, nilainya berapa, ke dokumennya lengkap, clear. Tidak ada perdebatan lagi. Gitu. Ya. Lanjutkan saja dari Pak Oto ini ya. Mungkin barangkali Pak Satya atau siapa ahli-ahli yang ada di sini. Sayangnya buku ini nggak membahas itu secara ya. Bisa menampilkan atau Mas Jain sendiri yang muda pun tidak harus yang muda kurang pengetahuan dan pengalaman. Kadang-kadang justru yang muda inilah yang lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman. Dan forum ini forum diskusi take and give gitu. Itu Bapak-bapak. Ya. Oke, makasih Pak Bambang. Sorry ini Pak Satya tadi sempat resign, masih resign ini Pak Satya? Apa masih? Beliau ini ya saya sih ini. aja lah gimana Pak ini aja. Saya gimana Bapak Gatot aja Pak. Silakan Pak Satya. Oke, tapi nyuwun sewu boleh saya share file? Mestinya bisa sih. Oke, boleh ya. Enggak bisa, ini boleh, saya mau share itu sebagai suplemen aja menambahkan yang tadi. Silakan Pak. Karena saya juga kagum sama buku ini dan pembahas kita buat saya sih Pak Zain sudah menjelaskan ininya ya, gamblangnya apa itu brand. Jadi ini cuman mungkin dari sisi sedikit dari sisi akademis ya, karena ngambilnya juga saya dari buku, dari textbook. Oke, tadi ini saya juga hanya suplemen karena tadi disebutkan brand value-nya tuh tahun 2001. Ini yang terjadi tahun 2021. 20 tahun kemudian ternyata merek-merek tradisional udah mundur. Tadi ada Coca-Cola gitu ya. Dari yang tadi mungkin udah cuman Coca-Cola yang di top 10 ya. Yang lainnya merek baru. Louis Vuitton ternyata yang tertinggi di fashion industry. Dan kalau Anda lihat di sini, yang biru itu adalah satu buku yang dibahas oleh Pak Gatot yang saya selalu terngiang-ngiang sampai sekarang. Apa judulnya itu Pak Gatot? GAFA itu? The Four ya? Ya itu. The Four. The Four. Oh, Anda lihat di sini, The Four itu ternyata mereka memiliki
brand value top 5 ya, kecuali Microsoft ya, karena nggak dimasuk di bahasan itu. Jadi dunia bisnis sudah berubah. Apple, Google, Amazon, Facebook itu kita cerita digital ya. Kemudian itulah gambarannya sedikit. Ini hanya suplemen yang tadi. Kemudian satu contoh tadi Pak Zain cerita bagaimana akuisisi Supreme. Ya. Satu contoh yang membuat gempar, kalau boleh saya bilang, dunia akuisisi brand itu pada saat Lenovo akuisisi IBM PC-nya. Gitu. Lenovo awalnya tahun 2000 awal itu hanya merek di Cina. Tiba-tiba global brand. Sekarang Lenovo itu mungkin udah di atas HP maupun Dell. Jadi bisa jadi nomor 1 global brand. Dan kenapa IBM waktu itu mau keluar, mau menjual brand PC-nya, waktu itu kalau nggak salah ThinkPad ya. Itu karena IBM merasa PC, desktop, laptop itu bukan core saya. Core IBM apa? Mungkin Pak Gatot tahu Pak. Core mereka lebih ke apa sih? Solution ya, software ya. Gitu. Jadi itu kalau kata orang match makes in heaven. Lenovo begitu akuisisi IBM tiba-tiba terkenal seluruh dunia masalah brand. Tadinya produk Cina gitu. Dan hanya $600 juta di awal tahun 2000. Beberapa tahun kemudian nilai situ udah berlipat. Jadi yes, brand itu sangat penting ya. Panjang lebar sudah diceritakan sama Pak Zain. Nah, ini sedikit nambahkan untuk lebih ke dasar sih sebetulnya. Apa sih brand itu? Ya, kalau brand itu berarti konsistensi, reputasi, dan atribut. Tapi yang sekarang mulai juga dipikirkan brand itu adalah brand equity. Ya, di brand equity itu kalau Anda misalnya ke Tegal, bawa anak-anak. Ada sate Batibul di Tegal. Terkenal, rame banget. Anda dari Jakarta, rame banget di Tegal, orang ngantri ke sate kambing Batibul bawah 3 bulan. Tapi di sebelahnya ada Kentucky Fried Chicken. Anda bawa anak-anak, brandnya Kentucky menjadi sesuatu yang membuat anak-anak akan teriak nggak mau sate kambing. Dia akan langsung ke KFC. Walaupun sate kambing itu top. Orang jauh-jauh dari Jakarta ke Tegal mau makan sate kambing. Itu defense against competition. Dan selanjutnya sih, ini wajar ya. The higher the brand equity, people more loyal. Lebih banyak orang kenal dan kita nganggap dia top quality lah. Kredibel, sangat kredibel. Kemudian Jeff Bezos, yang tadinya orang nomor 1 paling kaya di dunia, diganti oleh Elon Musk. Karena apa? Karena Elon Musk, seperti Jeff Bezos itu menjadi semacam brand. Elon Musk bilang ke orang, gua mau buat pabrik baterai untuk mobil listrik. Padahal bisnisnya Elon Musk itu belum ada yang untung loh. Tapi karena dia punya brand yang orang percaya, uang tuh ngalir ke dia. Jadi orang paling kaya di dunia. Jadi brand is a reputation for a person. Jadi hanya karena Elon Musk ngomong gitu, Elon Musk ngomong, gue mau beli Bitcoin. Rame-rame orang beli Bitcoin. Karena brand is reputation and they believe in the brand of Elon Musk. Itu kekuatan brand ya. Terus ya ini sih textbook ya, bahwa perception, loyalty makin tinggi brandnya, margin makin besar, terus kemudian ini inelastic, kalau price increase, elastic to price decrease, terus kemudian brand memudahkan Anda kerjasama dengan yang lain. Dan terakhir, ini karena saya pernah jualan suatu brand untuk dan pernah iklan, simbol Nike yang swoosh yang begitu, itu kan simple kan. Tapi saya bilang, saya mau jualan ini nih. Wah, orang sangat tertarik langsung. Jadi brand itu, ya, bukan logo, tapi logo itu membuat orang menjadi, oh ya gue percaya, karena dia megang Nike. Mungkin itu aja sedikit. Makasih banyak nih
Pak Gatot atas waktunya. Thank you buat bahasannya Pak Zain. Makasih. Luar biasa nih, jadi tambah kaya nih. Kita banyak belajar nih, saya banyak belajar jadinya nih. Oke, ini ada yang resen juga, Pak Mirza Palevi. Silakan mau berbagi atau mau bertanya, silakan Pak Mirza. Ya, terima kasih banyak Pak Gatot. Assalamualaikum. Tadi banyak denger ya. Saya bukan pelaku branding nih, bukan marketing juga, tapi di bisnis sudah cukup lama sekarang di governing startup ekosistem gitulah ya. Terus ini ada yang menarik juga case-nya. Saya itu punya lembaga bahasa Pak yang udah besar sekali. Nggak tahu perlu saya sebut apa enggak ya. Tapi itu seru waktu dia. Jadi muridnya turun terus kan, sampai tinggal setengahnya gitu. Umurnya udah 60 tahun. Terus dia engage dengan brand marketing konsultan yang besar. Itu 3 miliar dulu ya. Terus kesimpulannya gitu. Ini brandnya masih hebat, bener top of mind. Itu sebelum saya engage ke situ ya. Saya dari keluarga ini udah ada juga umur kita 23 tahun cabangnya. Tapi terus pertanyaan saya, kan muridnya masih turun terus gitu. Jadi apa gunanya si konsultan ngeluarin bahwa ini top of mind gitu kan? Kan yang lagi mau di-tackle itu consultingnya itu tentang kenapa muridnya turun terus gitu kan. Nah itu berarti ada product market fit mungkin yang harus dicek. Nah ini bagian dari yang perlu menurut saya itu tadi. Posisi branding tadi juga udah ada pertanyaannya, evaluasi brandingnya dengan aktual KPI perusahaan itu paling penting kan ya growth-nya, semuanya margin-nya. Jadi ini saya lebih ke pendapat, nanti juga saya mau tanya sebenarnya. Jadi setelah pandemi ini kan kesetimbangan berubah jauh ya. Nah gimana nih menurut Pak Zain atau yang lain di sini bisa jawab perubahan pentingnya brand ke depan? Kalau saya lihat kok jadi agak berkurang gitu ya, dan juga brand-brand pentingnya udah pasti berubah tadi karena ya sekarang ini yang 10 terbesar gitu market cap juga kan itu bergerak jauh ya. Zoom yang tadinya nggak ada apa-apanya juga sekarang tiba-tiba jadi pemain besar gitu. Korelasi antara apa ya value company dengan brandnya juga mungkin agak sedikit berkurang menurut saya setelah pandemi ini. Kecuali di yang tinggi-tinggi benar gitu. Tadi dapat juga tuh saya teorinya kan di situ. Jadi apa tadi dia itu bisa dapat margin lebih besar karena punya brand yang itu yang lebih banyak arahnya ke sana. Brand itu kalau pendapat saya, ini saya awam ya. Pendapat saya kayaknya menengah ke atas terutama ya. Untuk yang barang-barang yang ke atas itu makin relevan branding itu. Tapi begitu menengah ke bawah apalagi yang komoditi ya. Itu udah lebih nggak terlalu brand lah ya gitu. Saya nggak tahu Unilever itu kan produknya Sunsilk, Clear apa segala macam semua ya. Brandnya yang keluar sebenarnya kan Clear, Sunsilk gitu yang di. Saya dulu nggak tahu ternyata itu sama-sama aja semuanya dari kebanyakan dari CPO kita ya. Cuman nilai tambahnya dibikin 1000 kali dijual lagi ke kita gitu. Jadi itu mungkin pendapat saya nggak straightforward si brand itu agak sedikit banyak virtualnya gitu kelihatannya untuk bisa memahami dan konteksnya itu Pak tadi. Jadi kayak Sariwangi dibeli Unilever. Karena kalau perusahaan lain yang beli juga itu nggak begitu berguna mungkin Sariwangi gitu ya. Nggak mungkin bisa jadi sesuatu. Jadi tergantung juga si pembelinya, valuasi dari brand yang mau dibeli. Kalau si pembeli ini menganggap bahwa saya dengan beli ini saya udah tahu nih marketnya ini saya juga udah yang mungkin paralel dengan market saya bisa saya ambil gitu lah ceritanya. Jadi nggak straightforward. Terima kasih Pak. Ya, oke. Makasih nih bagus nih Pak Mirza. Jadi kalau saya lihat tadi dari penjelasannya Mas Zain juga nih ya, artinya begini. Kalau saya nggak salah tangkap kan sebetulnya ini Mas Zain tadi bilang bahwa ini melekat di hati sesuatu brand itu. Kalau di bukunya disebutnya gut feeling ya Mas ya. Jadi artinya sebetulnya kalau mau kita ublek-ublek ya, mau mencari korelasi yang logis menggunakan otak kiri bahwa certain value itu akan correlate to the value of the company, itu akan sulit dicari titik temunya. Karena ini kalau pinjam istilahnya Pak Otto di pekan yang lalu, ini completely kotak kanan gitu. Jadi kalau kita udah kotak kanan gini,
memang agak sulit untuk menggabungkan. Cuman tadi katanya Mas Zain tadi, kalau itu digabungkan menjadi karismatik gitu. Itu Mas Zain, silakan kalau ditambahin Mas Zain. Bahkan Pak, ini saya jadi nggak bisa tidur nih Pak, soalnya brand value-nya belum bisa dijawab gitu Pak bagi saya Pak. jadi PR lagi kalau di situ. Karena emang belum pernah dapat case-nya juga Pak Bambang dan juga Pak Oto gitu untuk brand value. Jadi memang debatable banget gitu ya. Cuman memang dari saya tuh ikutan e-course-nya dari Bapak Branding Indonesia Pak Subiakto, memang banyaknya itu membahas bagaimana membangun brandingnya. Kalau misalkan menilai brandingnya seperti apa itu emang belum banyak dibahas. Jadi saya juga belum mengerti banyak mengenai di situ. Jadi mohon maaf kalau misalkan belum bisa dibahas. Nah, mengenai tadi dari Bapak sebelumnya, apakah branding itu setelah pandemi itu akan semakin bergunakah atau tidak gitu ya. Jadi kalau dari mentoring yang saya dapatkan dengan Pak Subi, jadi ketika kita itu beli martabak di satu outlet gitu ya, kemudian besoknya lagi beli di situ, walaupun martabak itu tidak punya nama, tidak punya logo, tidak punya apa, itu termasuk branding. Jadi itu emang menjadi, karena kata Pak Subiakto itu, branding itu adalah bagaimana kita menciptakan customer itu bisa balik lagi gitu kan. Selling, marketing, branding. Jadi selling itu pertama kali dia transaksi, ketika dia itu experience-nya bagus, maka dia itu akan balik lagi. Nah, itulah branding kata beliau. Jadi menurut saya sih, entah itu branding yang memang memiliki high-end customer maupun middle to low gitu, itu sangat-sangat relevan kalau misalkan memang branding itu bisa dijalani gitu. Karena itu pasti punya caranya masing-masing gitu. Kalau tadi itu punya kolaborasi yang masing-masing, caranya beda-beda gitu. Mungkin perusahaan saya dengan perusahaan Bapak itu cara membrandingnya pun beda gitu ya. Kayak gitu sih mungkin gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain Pak, silakan Pak. Tapi bagus loh tadi penjelasannya Mas Zain tadi, karena saya langsung relate ke pengalaman pribadi ya. Kalau saya, karena kan tadi bahkan tukang martabak yang nggak punya brand pun adalah branding kan. Artinya saya tuh saya dari tahun 2007 kan bersepeda ya. Jadi kalau saya rusak sepeda itu yang saya cari mekanik namanya Adi. Adi itu bekerja di Bikini atau dikerja dimanapun, saya cari ya Adi itu. Ya karena branding mekanik sepeda itu udah ada di kepala saya. Pokoknya sepeda saya titipkan ke dia, jadinya kapan sudah pasti bagus lah. Gitu. Nggak mungkin. Nggak pernah sepeda saya terus keluar dari Adi itu jelek, itu nggak pernah gitu. Jadi dia kerja di mana, dan sekarang alhamdulillah dia bikin bikin bengkel sendiri, workshop ya di Radio Dalam. Saya ke sana juga gitu loh, karena ya bagi saya ya Adi itu gitu. Monggo Mas Budi Raharjo kayaknya mau nambahin. Saya nggak nambahin, jadi saya justru malah memfokuskan diskusi saya dengan Zain itu begini. Yang pertama, saya nanya ke Zain ya di luar bedah bisnis. Kenapa ini muncul itu adalah satu, bagaimana ngukur brandingnya Zain ini. Jadi Zain ini kan punya usahanya itu, ngukur brandingnya itu gimana? Satu itu. Dua, kan dia tesisnya adalah strategi brandingnya Zain ini. Strategi brandingnya itu kayak apa? Nah kan nanti setelah strateginya itu diterapkan, nanti kan brandingnya naik ya, harusnya kan gitu ya. Ngukurnya gimana lagi gitu ya. Jadi tadi alat ukurnya apa ngukurnya, supaya saya tahu tadi, betul lagi Pak, pertanyaan Pak Bambang, ini brandingnya Zain itu 2 miliar atau 20.000, kan itu saya nggak tahu kan ya tadi gitu kan. Itu supaya kita sepakat dulu ngukurnya. Jadi jangan eker-ekeran nanti, Pak, ini perusahaan saya brandingnya 2 miliar, Pak. Wah, gitu kan ya. Pak Bambang bilang nggak bisa, Pak Budi. Itu cuma 2 juta, Pak. Gitu ya. Ya, itu ya. Jadi yang mau difokuskan itu. Nah, itu nanti balik lagi ke Pak Oto. Oke, kalau saya taruh 2 miliar, balik modal, karena saya 2 miliar, ada pelanggannya atau customer-nya sudah ada 300.000, saya kalikan ini, berarti saya balik modal. Saya bisa ngitung gitu kan ya. Kira-kira gitu. Jadi ini saya dengan Zain itu sebetulnya di belakang layarnya gitu. Saya justru men-challenge dia. Ngukurnya gimana kamu gitu kan ya. Gitu Mas Gat. Ya. Izin Pak Gatot. Seru banget. Ya, silakan Pak Satya. Saya mau ini menambahkan ya tadi jawaban dari Pak Oto ya yang cerita. Jadi memang benar ya Pak, branding itu bukan untuk usaha mikro dan kecil Pak. Usaha mikro dan kecil itu mikir, saya hari ini bukan Pak Mirsa yang tanya tadi. Oh sorry, maaf Mirsa.
usaha mikro dan kecil itu saya buka dagangan hari ini harus ada uang masuk. Jadi branding itu memang nggak kepake di sana. Ya, mungkin dia akan berjalannya hari, dia ramah, gorengannya enak, mungkin orang akan beli. Tapi benar, saya setuju. Kalau Anda di mikro sama kecil, nggak usah mikir brand dulu, ngabisin energi. Itu pertama. Kedua, tadi bicara komoditi. Iya, memang komoditi itu awalnya tidak perlu brand. Tapi sekarang sudah mulai. Kalau Bapak bisa misalnya dapat mangga Bondowoso, situ Bondo yang bagus, Bapak tempelin aja stiker. Misalnya kasih nama anak Bapak gitu. Dijamin harganya naik, Pak. Karena pada saat komoditi ditempel merek itu menjadi produk, Pak. Gitu. Ya. Kemudian ketiga, tadi pertanyaan mengenai ngukur brand. Ya, brand value nggak mudah. Karena brand value itu sebetulnya hanya ngukur nilai brand kalau Anda mau jual itu brand, yang tadi brand value. Ada cara yang lebih mudah, itu bisa pakai consumer base, brand equity-nya, pyramid-nya Keller. Jadi yang diukur brand equity. Di brand equity, Bapak bisa ngukur mulai salience, awareness, all the way ke resonance. Gitu. Jadi coba kalau mau harus ngukur brand, itu pakai yang namanya brand equity. Itu mudah, Pak. Itu di kelas saya, di kelas branding saya, buat final exam, saya suruh ngukur mereka kekuatan brand itu seberapa sih gitu. Itu aja sih tambahan mungkin jawaban yang tadi mengenai gimana ngukur brand. Jangan ngukur brand value. Kalau brand value biar si konsultan, ukurlah brand equity. Itu individu bisa kok. Makasih. Oke, makasih Pak Satya. Tadi saya lihat Pak Jeff pernah, atau Pak Nur Islami ya, tadi kayaknya akan menyampaikan sesuatu atau bertanya. Oh, itu teman-teman saya nanya bukunya. Oh, itu sudah dijawab. Sudah, buku. Bukunya dibeli. Oh, oke. Jadi di mengenai buku Tokopedia ya. Pak Gatot ya? Betul. Mas Gatot, aku mau permisi, mohon maaf teman-teman. Nyuwun sewu ini. Ya. Saya nyuwun sewu duluan. Ya, sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses ya, Pak Uto. Ya, jumpa lagi lain waktu. Wabarakatuh. Saya mau ngasih tambahan sedikit. Ini tadi ada 2 jawaban ya, yang brand itu kan menurut saya yaitu tadi menengah ke atas yang lebih penting branding. Tapi kalau kata Zain tadi ya perlu juga yang martabak tadi contohnya ya. Jadi mungkin gini sih, tergantung definisi branding itu apa ya. Tadi kalau branding secara luas mungkin terciptanya emotional attachment seolah-olah dengan produk atau service ya. Nah itu ya semua pelaku yang menjual sesuatu berkepentingan untuk melakukan itu. Hanya kalau branding yang ya brand yang maksudnya brand kayak BMW apa segala macam tadi yang disebut-sebut tadi itu, nah itu mungkin artinya lebih sempit lagi ya. Selain emotional attachment ada faktor-faktor lain lagi. Jadi menurut saya gitu. Jadi jawaban dua-duanya saling mengisi kelihatannya. Terima kasih, saya sudah dicerahkan. Ya, makasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan atau menanggapi. Mas Anggi itu, Pak Anggi, sebentar. Yang sebagai ini, Mas Anggi sebagai, masih ada ya, sebagai brand ini. Brand evangelis. Mas Radik mana tadi? Mas Radik juga silakan. Mungkin. Pak Gatot? Ya. Ya, saya mau ke Mas Jais lagi yang ini. Sebentar, Pak Bambang, kayaknya Mas Radik tadi udah mau on. Maaf. Soalnya udah dipanggil sama Pak Budi tadi. Halo Bapak-Bapak, salam kenal. Salam kenal Pak Radik. Mohon maaf nih Pak, sebelumnya telat masuk nih. Oke, selamat datang. Telat join. Oke. Sedikit. Aduh, gimana ya ngobrolnya ya? Jadi ini pembicaranya menarik banget nih Pak soal branding. Kebetulan saya sebagai di Bandung
penyuka branding, artinya ya penyuka brand atau bisa disebut mungkin sebagai brand aktivis gitu. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan tentang seperti apa fungsi brand di masa depan gitu ya, kalau nggak salah, atau brand akan datang itu akan seperti apa. Boleh sedikit saya infokan mungkin Bapak-Bapak. Oh, mau share screen maksudnya ya? Oh, enggak, melalui sana aja mungkin ya. Jadi sebetulnya Pak, setelah yang saya amati ini, untuk brand yang akan datang itu mereka setiap brand owner itu harus bersikap atau bertindak lebih adaptif Pak. Karena kita lihat zaman sekarang mungkin dari kondisi pandemi yang mudah yang datang sehingga kebiasaan pun akan berubah mungkin ya. Nah, terus yang kedua yaitu setiap brand itu harus memenuhi kebutuhan pasar, Pak. Itu artinya setiap brand ini harus bisa menyesuaikan dengan produk atau jasa yang bisa mendukung atau memenuhi kebiasaan baru masyarakat selama pandemi ini. Gitu. Seperti contohnya lah kebiasaan saya sendiri. Saya orangnya suka ngopi, Pak. Saya hampir setiap minggu itu pasti nongkrong. Ada mendatangi satu tempat kopi. Tapi ketika si pandemi datang, kebiasaan saya berubah. Saya saat ini lebih condong untuk membeli kopi itu lewat online gitu. Dan kebutuhan lainnya pun saya lebih cenderung untuk membeli secara online gitu. Nah itu setiap brand owner itu perlu untuk menyesuaikan ke arah situ gitu. Yang ketiga yaitu setiap brand lokal, kita lihat brand lokal di Bandung utamanya itu sangat kuat dengan community base. Berkomunitas itu menjadi hal yang utama ketika mereka ingin menyentuh pasar. Ketika pelanggannya semakin loyal, community tersebut akan semakin kuat dan kesempatan si brand tersebut untuk menyentuh pelanggan itu menjadi top of mind di antara pelanggannya gitu. Oke. Ya. Gitu. Terus yang keempat, mereka ataupun setiap brand itu harus membangun aset digital. Artinya untuk memudahkan konsumen terhubung dengan brand. Balik lagi. Ketika pandemi datang, banyak toko-toko contohnya toko-toko makanan ataupun fashion itu tutup. Tapi ketika ada beberapa atau ada brand yang memang fondasi mereka lebih kuat di online, ya mereka toko mereka tutup pun nggak jadi masalah gitu, karena udah ada aset digital berupa online. Jadi trafficnya pun mereka dorong ke online. Nah sekarang saat ini tuh beberapa brand sedang berusaha ke arah situ gitu. Jadi mereka menutup beberapa tokonya lalu memperkuat secara online. Dan kelima ini semangat kolaborasi Pak. Jadi semangat kolaborasi ini harus semakin ditekankan. Contohnya ada banyak banget nih brand lokal di Bandung khususnya yang sudah berkolaborasi. Baik itu dengan brand lokal lain ataupun dengan beberapa artis. Artis ini maksudnya kayak pelukis atau art designer kayak gitu. Contohnya yang saya amati, ada brand lokal namanya Neon. Neon ini produsen tas yang berbahan dasar nilon. Ketika pandemi datang, Neon ini melakukan shifting, Pak. Shiftingnya berupa apa? Mereka membuat masker, tapi masker ini mereka berkolaborasi dengan banyak sekali artis ataupun banyak sekali brand. Contohnya ada dengan beberapa,
saya share screen kali ya Pak, kalau boleh. Ya, singkat aja. Ya. Mas Budi mau nambahin juga? Enggak, saya mau ini ya, mau sebetulnya nanti ya mau membalikin lagi ke tadi Pak Oto, Mas Wirza segala macam. Kalau lebih mending mana, brand atau harga gitu ya? Kalau orang beli itu kan, kalau beli gorengan cari harga yang paling murah kan, kalau online kan ya peduli brand-brandnya, saya beli yang murah. Handphone saya cari yang murah, itu bukan masalah brand-brandan gitu ya. Kalau yang mungkin benar juga itu, benar kali, kalau yang keren-keren mau iya, tapi kalau beli gorengan atau ini ya saya cari yang murah aja, karena orang Indonesia lebih sensitive price daripada brand gitu ya. Atau sebetulnya pertanyaan juga kebetulan, sebetulnya pertanyaan mungkin dia juga branding, misalnya tadi ya, saya cari yang murah, tapi murahnya itu Apple KW, masih ada brandnya Apple, tapi KW gitu kan ya. Jadi sebenarnya branding tapi cari yang murah gitu. Jadi kalau balik lagi dengan pertanyaan Pak Bambang segala macam, ini yaitu tadi ya, sama Pak Enitas Satya juga, dia masalahnya kan branding dan harga, untungnya untuk saya apa gitu ya. Kalau brandingnya hebat, soalnya gini, pertanyaan gini, buat apa brandingnya bagus tapi bisnis turun? Mas Mirza tadi nanya gitu singkatnya itu ya. Branding bagus tapi bisnis tekor, gulung tikar. Nah, gimana Mas gitu kan ya? Berarti nggak bagus dong brandingnya terhadap ini. Soalnya bisnis branding nggak ngaruh Mas terhadap bisnis tuh gitu. Nah, kan soalnya gitu ya. Pertanyaan ini kasarnya gitu kan ya. Itu saya tadi mau ngeliat itu. Jadi kan nggak bisa kalau gitu ya, branding kalau tas mungkin yang kaya raya, tapi kalau untuk komoditas nggak usah brandingan gitu ya. Nah, pertanyaan itu. Ya. Jadi memang sebetulnya susah juga ya mengukur branding ya. Sangat subjektif ya. Ya, untuk mengukur branding sebetulnya kebanyakan orang itu melalui survei, Pak. Survei ya. Ya, mengukur ya survei, tapi memilih terhadap berapa banyak brand tersebut dibicarakan oleh orang lain gitu. Bukan berupa hitungan uang mungkin ya. Ya, nah, lebih banyak kayak ke top of mind gitu-gitu kan, maksudnya urutan brand untuk les bahasa itu ini paling tinggi gitu kan. Jawaban saya gitu, paling tinggi kalau murid kita tinggal setengahnya sewot gitu loh gitu kan. Nah, gitu. Betul. Nah, tapi gini, ya balik lagi tadi Pak Budi juga udah discuss. Memang brand itu tadi, kalau brand dalam pengertian yang kita ya kayak LV, BMW, Nike segala macam itu memang itu beda sih. Dia memang itu mengcapitalize brandnya untuk bisa positioning barangnya di harga yang itu bukan dari cost price, itu jauh di atasnya. Kan kita udah tahu lah Nike mungkin ya, ipar saya tuh punya pabrik 4 kali itu di Tangerang. Itu bisa modalnya $5 loh Mas kan. Dijualnya $250 itu ya gitu. Gimana reasoningnya? Nike sendiri kan nggak punya pabrik ya di sana, dia cuma di brand sama di marketing, terus dia desain gitu. Jadi itu juga yang tentang value tadi juga, brand tertentu itu udah mentok. Contoh konkret semuanya tahu mungkin Toyota ya. Toyota itu ketika mau masuk ke luxury gitu, nggak bisa kayaknya orang mengkonotasikan atau mengkorelasikan Toyota itu nggak mungkin mahal-mahal banget. Akhirnya dia bikin Lexus gitu kan. Walaupun tetap kayaknya masih susah. Padahal ya Lexus itu teknologinya mungkin ya banyak jauh lebih superior daripada Mercedes lah, BMW gitu, apalagi makainya gitu ya. Tapi itu tadi balik lagi, brand itu terutama tadi yang di istilahnya brand equity ya. Saya dari yang tadi kan ada tuh brand equity, ada urutannya, ada berapa. Kayak gitu tuh maksud saya agak-agak virtual ya. Saya agak ekstrim, nggak terlalu attach sama begituan karena saya trauma sama lembaga rating dulu ya. Zaman kita terpuruk gitu, Moody's, Standard & Poor itu dia nggak ada konsekuensinya ya. Padahal baru ngasih rating AAA gitu. Atau minggu depannya ambruk gitu kan, dia nggak punya kewajiban apa-apa. Nah gitu loh. Jadi mungkin kita harus lebih reasonable. Sebenarnya begitu. Begitu konsumernya jauh lebih logik ya. Maksudnya gitu, berpikiran logis, brand itu semakin tidak terlalu gitu, karena lu mau beli brand apa lu mau beli gitu kan. Nah ini kayaknya pandemi ini membuat itu tadi kan Mas, ini juga kebanyakan beli online. Online yang paling dominan apa? Itu rating sama itu kan Mas kan. Saya kan cuman gitu doang ngelihatnya, rating sama tanggapan orang di situ. Kalau dia jelek, brandnya mau apa aja terserah gitu kan. Oh ini bagus nih. Kemarin saya beli apa? Oh saya beli ini. Ini jadi cerita kan, boleh nih Mas sharing ya. Pompa air itu loh Mas untuk galon. Harganya 23.000 Mas. Saya lihat udah 3.000 laku.
itu dicas pakai baterai ya, pakai itu kayak charger handphone gitu kan, dicas 3 jam bisa dipakai 8 galon. Saya bingung itu cost-nya berapa gitu dia dari Cina ya gitu-gitu. Nah kita kan nggak perlu beli, saya nggak perlu beli brand apalah elektronik yang hebat ya, Panasonic misalnya untuk beginian. Ya itu 23.000 brandnya saya nggak tahu apalah buatan Cina gitu-gitu loh. Nah ke depan sebenarnya karena kita banyak sekarang itu belanja lewat online gitu, brand itu semakin, itu yang punya brand repot itu pasti kalau mau bertarung di online karena orang online orang lebih banyak lihatnya rating sama komentar orang gitu sih. Itu sekedar masukan. Thank you. Ya. Jadi pertanyaannya di sini adalah antara branding sama functionality ya. Artinya yang mana nih yang duluan? Maksudnya functionality nantinya ke harga tentunya karena as long as it functions gitu. Kayak tadi pompa galon gitu. Functionality-nya dengan 23.000 brandnya abrakadabra nggak apa-apa gitu. Atau brand tertentu, misalnya pompa tapi mereknya Philips gitu ya. Betul. Tapi ya memang ini sesuatu yang harus kita jawab ya, artinya karena branding itu nggak bisa berdiri sendiri dalam pengertian namanya itu ya. Makanya dikatakan tadi oleh Mas Zain bahwa yang dikatakan oleh Prof. Marty ini branding itu is not just logo gitu loh, it's not ini, tapi juga it's not just corporate identity ya Mas, everything. Bahkan tadi saya catat di sini kalau sebuah perusahaan itu semua divisi itu harus peduli terhadap branding karena mereka semua itu part of the brand itu sendiri gitu. Jadi bukan sekedar logo gitu ya Mas Zain ya. Iya, mau menambahkan Pak mungkin Pak? Ya. Jadi kalau misalkan apakah branding sama harga murah itu ya udah mendingan milih harga murah saja daripada branding gitu Pak ya. Jadi pas saya pelajari juga Pak, branding itu adalah bagaimana ketika customer ekspektasi itu ketemu sama apa yang dia beli Pak. Jadi kalau ekspektasinya murah berarti ya itu pentoknya. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Kenapa misalkan seperti Harley Davidson kalau yang saya baca gitu ya. Harley Davidson tuh orang itu nggak beli mahalnya, tapi beli freedom-nya. Nah itu kan emotional value. Jadi kenapa orang beli Apple gitu? Kalau misalkan saya kenapa beli Apple karena saya di IT gitu. Kalau misalkan kita pakai Apple, kita ke klien itu lebih trust gitu, orang lebih trust. Mungkin misalkan sepatu kita nggak usah bagus-bagus sama, tapi yang penting teknologi yang kita pakai itu yang paling baru lah ibaratnya gitu. Nah, jadi gimana ekspektasi itu ketemu sama barang yang kita cari kan seperti itu sebenarnya. Kayak gitu. Gitu sih kalau misalkan penambahan dari saya Pak Gatot gitu ya. Kalau misalkan mengenai brand value sama equity tadi gimana? Saya juga baca-baca tadi pas mendengarkan juga. Jadi gimana cara kita mengukur brand kita adalah yang satu cost based brand value. Jadi seberapa besar sih cost yang kita keluarkan untuk membuat suatu brand itu. Nah, itu bisa jadi salah satu proof juga, salah satu nilai juga untuk menilai sebuah brand gitu kan. Jadi ada bukti finansialnya. Yang kedua, market based value gitu kan. Misalkan saya gitu ya, di IT, di edukasi, misalkan sekolah gitu. Nah, saya dengan ruang guru misalkan. Oh, ternyata saya ini market cap-nya misalnya masih 10%. Si ruang guru sudah 90% misalkan gitu. Nah, 10% ini berarti kan bisa dinilai dari misalkan kita lihat dari ruang guru itu punya berapa sih value-nya seperti itu misalkan contohnya. Yang terakhir tuh income approach to brand valuation. Jadi ini masih debatable juga karena ini menggunakan keuntungan bersih di masa depan yang berkaitan langsung. Mungkin itu sih sedikit mengenai brand value tadi karena saya juga penasaran Pak brand value itu seperti apa untuk mengukurnya karena dari subjektif banget kalau kita membeli sesuatu gitu sih. Itu mungkin Pak dari saya Pak. Izin nambahin Pak Gatot? Ya. Ya, mohon maaf nih. Saya berangkat dari ini aja, dari ilmu yang di akademis saja yang agak membosankan yaitu pakai textbook. Jadi dari diskusi ini memang seharusnya kita tahu basic marketing dulu Pak. Yang namanya brand itu udah ultimate dari marketing. Jadi tadi udah cerita, sebetulnya brand, ada price, itu sebetulnya dimulai dari produk. Di marketing kita semua tahu, dasarnya tuh 4P, marketing program. Di 4P, nomor satunya adalah produk.
Jadi you have to start from the right product. Kalau produknya bagus, Anda bisa membuat suatu brand build, Anda bisa melakukan brand building, produknya jadi excellent. Tapi tanpa produk, jadi yang pertama basicnya produk dulu. Gitu. Anda bisa mengeluarkan biaya promosi besar-besaran, Anda bisa meng-hire si siapa Elon Musk bilang gini. Tapi kalau produknya, ya ini juga tadi menjawab Pak Mir saya lupa, mohon maaf. Kalau produknya nggak benar, ya nggak akan terjadi gitu bahwa brand itu lebih dilihat daripada price gitu. Jadi kita balik ke dasar marketing. Produknya dulu harus benar, baru kita bisa melakukan yang lain-lain. By the way, saya taruh di chat box. Kalau ada yang tertarik mengukur brand, itu salah satu report dari mahasiswa saya di Presiden University, How to Measure Brand Equity. Itu ada saya taruh di chat box. Bukan dari MBA ITB ya, karena kalau di MBA ITB saya hanya kadang-kadang jadi dosen penggantinya Bu Ana untuk branding. Oke, tadi satu lagi, kalau brand value itu bisa bisa dicek di Google bagaimana ngitung brand value, tapi itu kerjanya konsultan. Karena brand value tadi ada yang memberitahu Pak Radix bilang, iya benar pakai survei, tapi juga ada istilahnya asset valuation sama equity valuation. Nah nanti itu orang financing, dan nanti bisa ketemu brand value. By the way, brand value is not about the product. The brand value is not about the asset of the company. Brand value itu gini, kalau misalnya Pak Zain punya dokumen yang bilang, saya adalah orang yang berhak memakai nama misalnya Apple. Ini buktinya, saya punya map isinya dokumen bahwa saya pemilik Apple. Kalau Anda mau pakai merek Apple di produk Anda harus beli dari saya. Hanya itu aja, hanya dokumen. It's not about the product, it's not about the product, it's not about the asset of the company. Brand value itu hanya itu. Jadi kalau saya punya uang yang tadi billion itu, saya beli merek Microsoft, terus saya jualan ini, gitu, mainan anak-anak itu pakai merek Microsoft. By the way, brand value itu. Jadi benar memang. Jadi branding buat apa ya? Branding buat apa? Karena orang memandang itu sangat-sangat berharga. Walaupun sebetulnya Pak Mirza benar. Yang penting produknya dulu ya, gitu. Begitu Pak kira-kira ya. Karena itu branding, brand building, tadi Pak Mirza benar. Lah kalau saya mau jualan apa tadi? Gorengan apa martabak? Ya yang penting barangnya bagus dulu gitu Pak Mirza ya. Gitu. Kalau barangnya bagus baru ya apapun itu enak, apalagi makanan kan enak dulu gitu baru yang lain-lain. Gitu. Jadi tapi juga tadi, itu cap-nya lebih terbatas sih cap-nya untuk makanan. Tapi kayak mobil gitu kan memang suka nggak karu-karuan. Sepatu tadi yang terutama sangat nggak karu-karuan tuh Pak kan. Terus iya. Nempel ke orang tenar tertentu jadinya bisa $3.000 gitu-gitu kan. Iya. Nah itu ya menggoreng sebenarnya. Jadi menurut saya maksud saya ini semua orang bisa berteori ya, tapi at the end gitu kita harus belajar kembali ke yang penting apa sih sebenarnya gitu ya, supaya juga kita mendidik market itu supaya logik. Ini kan banyak yang jual janji itu betul. Yang pengaruh gitu. Saya juga termasuk saya aktivis startup nih. Saya itu benar-benar nggak mau dengan valuasi startup yang sebenarnya itu virtual gitu Pak. Berdasarkan apa sih orang ini masih nggak making money kok ya terus naik terus, itu kan based on speculation. Nanti akan jadi bubble itu suatu saat. Nah, gitu saya mau ajak nih teman-teman gitu. Jadi baik itu juga branding, baik apapun itu, coba kita ke arah yang logis bahwa produk itu ya sesuai harga produknya gitu. Harganya ya sesuai kepentingan produknya. Ya bahwa ada room untuk yang sangat-sangat mewah itu, yang sekarang semua paling terpuruk itu mungkin ya lagi pandemi ini, karena itu kan bergunanya kalau dia lagi keluar gitu ya. Saya pakai tas ini, saya pakai ini, saya pakai itu. Saya dari dulu yang nggak begitu peduli begituan sih. Jadi ya tas itu kan kontainer sesuatu sebenarnya, tapi kan begitu dikasih waduh. Ini terbuat dari kulit krokodil katanya kan begitu kan. Krokodilnya ini dari mulai menetas sampai
dia dewasa itu diurusin. Nah itu akhirnya jadi harga. Gitu. Ya. Jadi saya lebih ajak kita bergerak ke arah yang logik gitu Pak. Wah mantep tuh. Jadi Ya silakan Pak Budi. Pak Budi kayaknya mau menambahkan. Ya, saya pengen mengulangi lagi pertanyaan Pak Bambang tadi gitu, karena sebagai contoh nih ya kita boleh misalnya punya brand tadi susah mengukurnya segala macam, tapi tetap aja harus ada cara mengukurnya, kan ya? Kalau enggak kan nanti kita eker-ekeran, konsultan saya dengan konsultannya Pak Bambang beda. Pak Bambang mau beli perusahaan saya bilang saya punya non intangible asset dalam arti brandnya saya hargai 2 miliar. Pak Bambang bilang brandnya nggak masuk akal Pak Budi gitu ya. Jadi kan harus ada hal yang sama sehingga biarpun itu konsultan teorinya harus sama gitu kan ya. Jadi nanti Pak Bambang beli ke saya, Pak Bambang bisa punya hal kesamaan gitu. Pemahaman saya secara itu belum bisa Pak, sama juga dengan intellectual property. Kalau di Indonesia itu yang kayak gitu tuh belum dihargai. Jadi kalau yang dihargai misalnya jual beli itu tadi intangible asset tuh masih agak susah dihargai di Indonesia. Karena tadi ya hitung-hitungannya masih belum sepakat. Jadi pengalaman saya menjual perusahaan atau menjual saham juga demikian. Jadi ekar-ekaran antara konsultannya gitu. Ya, jadi saling ini maunya percaya gitu ya antara konsultan dan antara perusahaan. Nah, nanti dengan antara pemerintah lagi ada lagi sebentar dulu. Anda nggak bisa buat aset gitu aja atau Anda delete aset aja nggak boleh kan? Aset nggak bisa tiba-tiba ada tiba-tiba hilang kan gimana urusan pajaknya segala macam kan ya. Kalau brandnya mahal berarti nilai value-nya mahal, berarti Pak Budi harus bayar pajak mahal dong. Wah, kalau gitu nilai brand saya kecilin gitu kan ya. Jadi kan main-main di situnya juga nggak boleh ngarang. Maksud saya itu harus ada ilmunya, meskipun itu tadi nggak boleh berdasarkan perasaan. Mari kita kodifikasikan ilmunya, ngukurnya gimana gitu kan ya. Ini ya logika berpikirnya begitu kan ya, supaya kita punya kesamaan. Ini tadi berasal dari ini tadi pertanyaan Pak Bambang. Saya kembalikan lagi dengan itu tadi, mengangkat lagi pertanyaan Pak Bambang, kira-kira begitu. Ini Pak Imam tanya di chat, Pak Imam mau menyampaikan ini di chat. Silakan Pak Imam. Pak Imam masih monitor? Iya Pak, monitor Pak. Iya, silakan Pak. Katanya tadi mau Garmin ya? Oh iya Pak, jadi kalau pengalaman saya itu kalau yang saya perhatiin, kalau seperti produk olahraga itu ada pengaruh brand ambassador itu Pak. Jadi misalkan dipakai sama atlet yang banyak follower atau yang menang lomba itu nanti itu pengaruh ke orang ngikutin gitu Pak. Nah itu seperti yang jam itu kan jam Garmin sekarang beralih ke Coros itu kan mereknya kan. Nah kalau yang mengenai ya tadi benar juga kata Pak Satya itu emang lebih ke brand equity ya Pak. Jadi intangible yang sifatnya agak susah diukur juga. Tapi misalkan suatu perusahaan itu dia ingin dijual, biasanya kan akan ada beberapa yang menawar nih. Misalkan perusahaan A, B, C, D dia akan menawar. Nah nanti misalkan yang ingin menjualnya dia ngasih harga misalkan saya kira-kira 100 juta. Nah nanti perusahaan ABC itu ada yang nawar 200, 300, 400 itu biasanya diambil yang paling tingginya. Nah itu nanti yang paling tingginya itu akan nawar lagi antara penjual dengan pembelinya itu ambil tengah atau emang ngotot tetap segini. Nah itu tergantung nanti ketemunya di mana. Nah biasanya itu kalau nawar itu mungkin melihat forecast revenue-nya Pak. Jadi misalkan kita mengakuisisi perusahaan ini, kita akan forecast kira-kira seberapa valuable revenue yang kita dapatkan. Kita nawar segini gitu Pak mungkin. Itu pakai DCF kali Pak ya, discounted cash flow. Iya, jadi kalau yang perusahaan kita kan sangat agresif mengakuisisi berbagai area minyak itu Pak. Jadi itu cukup berhasil juga Pak. Jadi banyak kita akuisisi, termasuk perusahaan-perusahaan dari luar itu seperti ConocoPhillips, terus Santos itu banyak kita akuisisi Pak. Ya, oke. Kita ya, itu siapa Pak ya? Apa? Midco Pak. Midco. Oh. Jadi brandnya perusahaan kita itu pertama kita cost leader. Jadi secara lifting cost kita paling efisien. Jadi untuk menghasilkan minyak itu kita cost-nya paling rendah karena kita mungkin integrity bagus dan yang sebagainya. Selain itu inovasi dan efisien. Selain itu kita memiliki brand capable dalam
ini Pak. Jadi terbukti setiap proyek yang kita eksekusi itu berhasil, nggak rugi, ada NPV-nya positif gitu. Kita ngebor hasilnya ada, jadi itu membuat kepercayaan orang itu, oh ini kredibel, capable untuk menjalankan suatu perusahaan gitu Pak. Jadi bank itu atau lembaga keuangan banyak yang anti untuk membiayai proyek-proyek itu Pak. Wah, luar biasa. Mantap. Waduh. Mantap. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ada yang raise hand, Mas Raihan ya. Raihan dari Hendriana. Ada yang mau disampaikan, Raihan? Itu raise hand. Iya Pak. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak atas sesinya. Ya, saya ingin bertanya Pak. Jadi mengenai branding ini sendiri. Jadi bagaimana caranya kita menjual suatu brand dan produk yang mana produk tersebut itu di Indonesia pasarnya itu masih niche gitu. Jadi misalnya baru di kalangan orang-orang fashion saja seperti itu. Contohnya di bidang sustainable fabric. Jadi baju tapi bahannya itu organik, ramah lingkungan seperti itu. Nah, jadi kondisinya itu kalau di luar negeri sudah sangat tinggi awareness-nya bahwa orang-orang itu harus membeli misalnya barang-barang yang ramah lingkungan dan lain-lain. Nah, di Indonesia itu sedang bergerak ke arah sana, tapi masih belum gitu Pak. Masih di kalangan orang-orang misalnya pegiat fashion saja, tapi masyarakat umum itu masih belum terlalu aware. Nah, kira-kira kalau kita mau masuk ke bidang tersebut, itu caranya bagaimana? Utamanya misalnya di Bandung nih, karena Bandung itu kan terkenal kota kreatif misalnya. Bagaimana sih kita membangun dan menjual brand tersebut? Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Zain, apa siapa yang bisa jawab nih? Ya, mungkin dari saya dulu Pak ya, untuk misalkan ada produk baru tadi ya. Jadi dari Mas Raihan mungkin tadi kalau misalkan kata Prof. Marty itu validate Mas. Setelah kita innovate karena itu adalah sesuatu yang baru gitu ya, suatu produk yang niche, suatu yang baru di pasaran. Nah, makanya setelah itu adalah kita validate dulu. Orang mau nggak beli? Kalau nggak maunya kenapa? Kalau misalkan biar mau beli, digimanain? Nah, seperti itu. Jadi proses validate itu perlu kita lakukan setelah kita inovasi. Baru kita nanti betul-betul menjalani si bisnis itu gitu. Kalau misalkan di startup namanya tuh lean startup gitu kan. Jadi kita tahu problemnya di pasarnya apa, kemudian kita bentuk solusinya seperti apa atau inovasinya seperti apa, baru kita luncurkan kepada beberapa orang. Kalau misalkan di kita tuh namanya early adapter gitu ya, orang-orang yang pertama kali pakai gitu ya, yang kira-kira menjadi target market kita tuh siapa, kita tanya bener-bener langsung nanya ke orangnya, mau nggak beli ini? Kalau nggak mau, kenapa? Dan segala macam. Jadi risetnya itu di sana sih. Kalau misalkan menurut saya dalam pengalaman seperti itu. Gitu. Mungkin nanti Zain belum jawab pertanyaannya itu kan. Itu kalau tadi tentang produknya ya. Kalau sekarang terkait dengan brandnya. Bagaimana kalau itu kan ya. Jadi kan mau mulai brandnya di situ, produk udah ada gitu, tapi kan bagaimana menjual brandnya di situ gitu kira-kira gitu ya. Di niche market sekali. Nah, kita mau gitu justru malah gitu ya. Jadi supaya di kepala orang-orang kalau organik apa tadi ya, sustainable fabric itu brandnya adalah brand saya gitu, kira-kira gitu kan ya pertanyaannya. Mungkin kalau dari mentor yang saya dapat ya Mas, brandnya seperti apa tadi, sebetulnya orang tuh kalau beli sesuatu punya ekspektasi Mas. Nah, ekspektasi orang ketika membeli emas itu apakah karena lingkungannya yang nanti terbantukah atau karena yang lain gitu. Jadi kita perlu tahu kepuasan orang ketika beli barang itu di mana gitu kan. Biar itu nanti bisa kita eskalasi gitu kan. Oh ternyata disitulah branding ini yang harus dijaga gitu, seperti itu. Jadi value-nya itu di sana, emotional value-nya di sana seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat itu tadi branding itu ada dua fase gitu ya. Rational value pertama, orang beli sesuatu tuh pasti rasional, bisa karena barangnya bagus, bisa karena harganya murah, atau karena emosionalnya. Emosional itu tadi misalkan karena ini itu bisa membantu bumi lebih bersihkah, atau misalkan bisa barang-barang di kita tuh bisa lebih eco-friendly segala macam. Nah itu bisa dari dua itu sih mungkin untuk bisa memulai brandingnya gitu. Itu. Boleh saya tambahin sedikit? Silahkan Pak. Benar Pak, ini tadi ada yang resen Pak. Pak
Pak Satya raise hand lagi atau gimana? Tapi kalau bisa singkat aja soalnya ini udah jam 9:30. Iya. Singkat aja, saya itu tadi mungkin menjawab yang Pak Budi, Profesor Budi, gimana ngukur brand. Saya udah attach di chatbox, itu paling nggak textbook yang dipakai di MBA ITB. Kita pakai dosen branding di MBA ITB ngajar itu judul bukunya Strategic Management untuk brand building, measuring, and managing. Dan kalau mau tahu bagaimana brand building yang bagus di Indonesia, coba diamati bagaimana Wuling, mobil Cina, berusaha membangun brand. Itu menarik, Pak. Ya, dari mobil Cina yang sekarang dia udah ngalahin Grand Livina penjualannya. Udah ngalahin Nissan. Oke, itu aja Pak Gatot, terima kasih. Itu PR-nya Zain itu, dia sekolah supaya bisa ngalahkan ruang guru, kira-kira gitu. Nah, hebat banget. Ya, itu visi yang hebat. Jadi itunya itu gitu. Jadi kita kan ukurnya itu. Oh, luar biasa. Keren ini. Baik, ini mudah-mudahan. Kenapa? Oke, ini karena waktu juga atau sebelum saya rangkum, Mas Budi mau menambahkan dulu? Tidak cukup, Mas Gatot aja. Oke, ya. Jadi gini, teman-teman, terima kasih. Ini saya rangkum aja. Saya tadi sambil mencatat. Jadi terima kasih dibantu oleh Mas Budi karena tadi sebagai host ya. Pertama mengenai brand ini tadi sudah disampaikan dengan sangat baik ya oleh Mas Zain, dan terima kasih Mas Zain karena memang saya tadi catat ada dua aspek di situ, ada rasional sama emosional gitu. Yang mana memang kalau digabungkan menjadi satu itu menjadi charismatic brand gitu ya. Jadi sebetulnya pokok bahasanya bagaimana kita bisa membangun suatu brand ke arah sana. Nah, kemudian yang kedua muncullah diskusi. Ya, jadi kalau kita mau akuisisi perusahaan, ngukurnya bagaimana? Nah, sampai di situ kita belum ada kata sepakat, kecuali tadi ada caranya ya. Caranya ada, kalau nggak salah ada 3, ada cost base, kemudian market base, kemudian yang terakhir income approach. Ya, ini yang disampaikan Mas Zain juga. Nah, yang ketiga saya sebetulnya ini tadi belum dibahas, tapi karena tadi banyak penggemar kopi juga, saya termasuk penggemar kopi yang tadinya nggak pernah terikat dengan brand, karena saya lebih senang ya kopi itu kalau bisa ya kopi kita gitu. Jadi paling senang saya Aceh Gayo lah gitu. Tapi apakah itu brand? Kayaknya bukan gitu ya. Nah, yang menarik gini, teman-teman mungkin di sini kurang begitu dengar atau pernah dengar ada Nestle pasti tahu dong ya. Oke. Saya kalau dikasih jamuan, kemudian ada kopinya apa? Nestle saya atau Nescafe, saya biasanya itu bukan kopi bagi saya. Walaupun Nestle itu brandnya udah top banget, ya. Bagi saya Nestle itu bukan Nescafe itu bukan kopi gitu. Nah, tapi jangan salah, Nestle itu bikin brand namanya Nespresso, itu mengguncang dunia. Dan Nespresso itu contributing 70% of net profit of Nestle for the 20 years time. Ya, 20 tahun loh ya. Dan dia membangun brandingnya keren. Kerennya begini, dia membangun berdasarkan ekosistem. Jadi dia membangun ekosistem siapa suppliernya, siapa pelanggannya, jadi satu komunitas. Ya tadi Mas Radix menandakan di Bandung itu adalah komunitas. Nah, dengan adanya Nespresso ini, orang si pelanggan peminum kopi itu dikasih 144 varian kopi yang bentuknya pelor, kayak peluru. Ya, dan kalau Anda lihat iklannya di YouTube keren-keren, atau dia punya brand ambassador namanya George Clooney kalau nggak salah ya. Nah, ini menarik sekali, dan sekali kita menjadi customer ya, itu udah menjadi welcome to the club. Jadi udah menjadi komunitas gitu ya. Nah, itu yang namanya pelor itu nggak bisa dimasak dimanapun kecuali pakai mesin namanya mesin Nespresso. Ya, nah apakah itu bikinan Nestle? Bukan. Nestle gandeng orang lain. Ya, jadi perusahaan-perusahaan lain yang dia kasih paten untuk membuat mesin
untuk bisa menghancurkan Nespresso tadi, ya, pelor-pelor tadi. Ya, nah ini luar biasa. Jadi saya ini sekarang sedang dalam proses untuk meyakinkan klien saya bahwa they have to think ekosistem gitu. Jadi saya sangat kenal sekali dengan yang disampaikan Mas Zain tadi, bahwa dalam suatu perusahaan everybody itu must care about their brand. Karena disitulah konsep ekosistem. Jadi tidak hanya perusahaan yang mikirin internal, tapi dia juga mikirin suppliernya ini, mereka punya visi apa, bagaimana saya membantu dia gitu. Sampai itu artikel mengenai Nespresso itu diungkap di Harvard Business Review tahun 2019. In this new ecosystem economy, what is your strategy? Ya, kasusnya adalah Nespresso, luar biasa. Nanti saya share ininya di grup WA grup kita. Itu dari saya. Jadi ada 3 hal tadi yang saya ini menarik sekali branding ini, dan sampai sekarang kalau mau dilanjutin mungkin 4 jam lagi, 2 minggu lagi juga nggak akan selesai mengenai branding gitu. Itu dari saya. Mungkin Mas Zain sama Mas Budi Raja mau menambahkan. Pak Budi, ada pertambahan Pak? Saya tidak. Ya, nanti kita bahas lagi di grup WA, lebih seru gitu ya, pembahasannya tentang branding ini. Nah, kalau saya cuma titipannya gini, bahasan ini tadi semoga tesisnya Mas Zain ini menjadi lebih cepat selesai dan keren. Gitu. Amin. Boleh deh. Pada nggak mau nih, saya 2 menit boleh Pak? Silakan. Ya. Ya tergelitik. Ya silakan. Sama Pak Gatot itu yang cerita Nespresso ya, menarik. Ya memang ke depan ini ekosistem semuanya. Terus saya mau ngasih contoh yang Indonesia juga nih, saya sebenarnya lagi engage dengan mereka. Mayora Pak. Bapak kalau sekarang dengar Gilus Mix apa, tadinya saya nggak tahu tuh apa. Gila ini iklannya kok ini bener kan, ada di YouTube, ada di TV, segala macam itu. Ternyata itu punya Mayora. Nah terus saya ke sana kan dalam rangka IoT. Kita mau apa sih, overall equipment efficiency itu loh, kita mau tawarin itu. Nah saya masuk kan digeledah, biasa diperiksa mobilnya, ada aqua di dalamnya Pak. Disita. Saya jadi kaget. Karena produk mereka adalah le mineral. Kalau karyawannya bawa aqua, dipecat Pak. Nah itu yang tadi Bapak bilang bahwa itu harus mengkristal di dalam semua karyawan itu, brand mereka itu, dan mereka harus loyal. Itu tadi. Terima kasih Pak. Lanjut. Iya. Baik, makasih. Ini ternyata nggak selesai masalah Nespresso, nanti kita sambung ya. Pak Budi Raharjo ternyata punya cerita lain. Saya juga punya cerita lain mengenai Nespresso, tapi ya udah. Sepanjang itu adalah brand yang sudah bertahan 20 tahun untuk bisa contribute 70% of net profit for Nestle, itu udah menurut saya udah luar biasa banget gitu. Baik, ada lagi tambahan Mas Zain sama Mas Budi? Udah cukup? Cukup ya. Kita bahas debatnya di WhatsApp grup. Wah. Oke, karena udah malam ya. Jadi terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita sudah membahas brand gap ini sesuai dengan judulnya, memang terjadi gap. Dan pada akhir diskusi ini kita gapnya semakin lebar. Alhamdulillah gitu ya. Karena harus disyukuri. Ya, ini bicara gapnya huruf besar tuh Pak, lihat tuh kan. Oh iya, udah jadi besar lagi. Ya, jadi, konsisten itu kita Pak. Betul, kita konsisten. Mas Zain ini wah brilian ini membawa topik ini. Itu kan kayak jargon Pak Gatot. Semakin tahu kita semakin bodoh. Ya. Oh iya benar. Jadi semakin tahu kita, yang kerjanya nggak tahu semakin tahu, tapi semakin nggak tahu lagi. Iya. Ini ada pesan dari Pak Budi Raharjo, ini mau difoto bareng maksudnya Mas Budi? Ya. Boleh. Oke. Nyalakan kamera. Nyalakan kamera, yang bisa nyalakan kamera, kita foto bareng dulu kan ya. Ya, Mas Budi ya yang foto ya. Siap. Oke, sip. Ntar dulu, saya ini dulu siapkan. Nyalakannya ada 2 screen di tempat saya, jadi satu screen dulu. Screen pertama, ayo siap-siap. Saya siapkan screen pertama di tempat saya. Siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Nah, screen pertama, sini ya.
Bentar. Branding Pak Budi itu dengan kopiahnya itu juga khas tuh, Pak. Keren, kopiahnya keren itu. Iya, cetar membahana katanya. Screen kedua. Wah, siap-siap. Screenshot. Siap. 1, 2, 3. Oke, ya. Siap. Sudah, Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gatot, Mas Zain, Pak Budi, terima kasih Pak banyak. Zain. Terima kasih Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Ya, Pak. Ya, makasih banyak Pak Zain. Pak Ya, Budi. Ya, Mas Andi tadi tuh ada WA grupnya, ada WA grupnya. Ada WA grupnya. Kontak Mas Gatot itu di brosurnya tadi ya, di brosur yang cerita hari itu kan ada di bawahnya ada. Nah, nanti tinggal kontak WA-nya Mas Toti. Ya, sip. Nanti terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Makasih banyak, Bapak-bapak. Ya, makasih. Terima banyak, Pak Saif. Kalau ada salah. Assalamualaikum. Pak Radix, Pak Ghazali, Pak Alvin, Pak Jeff. Siap. Oke, izin live Pak Gatot. Sehat selalu, Pak. Izin live ya, Pak. Ya, oke Pak Ghazali. Makasih ya. Ya.